Saudara yang saya kasihi, ada di bulan yang baru, di bulan Oktober, saudara. Kita bersukacita dan kita tidak lama lagi akan memasuki bulan-bulan Natal, saudara. Saudara, firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 24 ayat 1, ayat yang pertama. Kita bangkit berdiri, saudara. Mazmur 24 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Begitu, Pak. Silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang senang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara, firman Tuhan diberi judul atau topik, kita dipercaya sebagai pengelola. Pengelola, bukan pemilik. Manusia dititipkan Tuhan, dititipkan, dikasih waktu. Kalau waktu artinya ada awal, ada akhir. Dikasih talenta atau kemampuan yang berbeda-beda tiap orang. Dalam talenta itu ada intelijensi, daya pikir, daya kreasi, daya hitung. Dan yang ketiga, Tuhan memberi uang atau harta atau benda atau barang. Semua titipan. Itu sebabnya pemazmur Daud berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi. Bukan saudara, bukan pemerintah, sehingga sesukanya mengelola tanah rakyat. Pemerintah otoriter mau menguasai, mengeruk bumi ini dan menindas rakyat. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi, bukan hanya bumi, serta segala isinya, termasuk saya dan saudara, dan segala yang melekat pada diri kita, yaitu diberi waktu untuk hidup, diberi keahlian, kemampuan, talenta, dan beri uang atau harta. Itu semua milik Tuhan. Dan dunia serta semua penghuninya. Saudara masih penghuni bumi, kan? Belum penghuni surga, saudara. Jadi semuanya adalah milik Tuhan. Kita berfokus kepada titipan itu. Sebab tadi dikatakan milik Tuhan. Waktu, talenta, dan uang. Artinya, saudara, kenapa dikatakan milik Tuhan? Seorang bayi lahir ke dunia, setelah dia di dalam kandungan sekitar 9 bulan, dia hidup bernyawa dari plasenta. Setelah dibuahi oleh seorang ayah, menjadi janin besar dan hanya bertahan di dalam rahim sekitar 9 bulan. Dan dia harus keluar. Dan di situ dia keluar mesti diputuskan tali pusar, dan sejak itu dia hidup dari paru-parunya. Dia tidak hidup lagi tenang di dalam lingkupan air ketuban mengapung, tetapi dia hidup di dunia yang nyata sendiri. Dan dia menangis karena mulai tidak nyaman. Dia tidak dapat suplai makanan lagi, dia harus berteriak menangis. Saudara, dan yang merawatnya akan melihatnya telanjang. Dan bayi itu dibersihkan. Dia menangis, tapi yang menyambutnya tertawa. Senang sekali telah hadir. Bagi yang menyambut, bagi yang tidak menyambut mungkin dibuang bayi itu.
setelah semua dibenahi, dia diberi pakaian. Dia datang tidak bawa apa-apa, semua titipan. Lamanya di rahim dititip hanya 9 bulan. Di bumi juga dititip berapa lama. Tetapi waktu datang dia nol, tidak membawa apa-apa. Supaya kita tahu bahwa kita ini, penghuni bumi ini, hanyalah titipan. Anak adalah titipan, orang tua adalah titipan. Dan dalam waktu yang Tuhan tentukan, manusia yang lahir tadi pun harus tinggalkan bumi. Sebab bumi ini bukan tempat tinggal permanen. Dan ketika dia telah tiada, dia juga harus dilepas bajunya. Dia dimandikan, dia dibersihkan. Dia harus membuang semua yang lama. Dia datang tanpa busana, dia pulang tanpa busana. Setelah dibersihkan, busana waktu lahir tidak ada lagi. Muncul busana kematian. Berbagai cara orang mendandani. Waktu dia berangkat, semua dilepas baju lama, dipakai baju kematian. Terserah bagi orang mau pakai bagaimana, apakah itu kain kafan atau pakaian yang bagus, terserah. Tapi pada aslinya dia harus dilepas. Dan dia tidak bawa apa-apa. Dengan kekasih. Artinya apa? Kita harus mengenai waktu harus kita hargai di dalam hidup yang singkat ini, karena kita nanti akan kembali. Kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan kasih. Mungkin kita begitu rutin pagi, siang, sore, malam beraktivitas, kita lupa waktu itu terbatas. Waktu membesarkan anak terbatas. Kalau dia mau dibesarkan, dibesarkan. Ada juga tidak mau dibesarkan, ada juga tidak mau diurus. Demikian juga orang tua. Ada orang tua yang diakui anaknya, ada orang tua yang dibuang anaknya, ada orang tua sendiri. Jadi saudara memang hidup seperti itu. Hargai waktu, sebab terbatas. Mazmur 90 ayat 10. Dalam ayat ini dikatakan, saya baca dari ayat 10. Ini kata pemazmur. Ini mazmurnya Nabi Musa, pasal 90. Tuhan perlindungan abadi, doa Musa hati Allah. Kalau tadi Daud, ini adalah Musa. Dia menghitung masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran. Dari lahir nangis, mati sakit-sakit, sebelum mati menangis, kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap, nyawa melayang, tubuh melayang. Sungguh cepat, berlalunya buru-buru, melayang lenyap. Ini terjemahan terbaru. Ayat 12, dia mulai mengajari kita. Dia mulai berkata kepada Tuhan dalam umurnya yang singkat. Musa umurnya 120 tahun. Tapi dia meneliti rata-rata pada waktu itu umur orang 70 tahun sudah hebat. Kalau dia agak kuat-kuat, tahu jaga kesehatan 80 tahun. Tapi selama itu juga sakit-sakitan, penderitaan. Udah obat terus. Sehingga dia berkata untuk kita yang masih hidup dalam kitab Musa, ajarlah kami menghitung. Dia bilang sama Tuhan supaya ditegur semua umat, tahu menggunakan waktu, menggunakan hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan waktu yang singkat, yang buru-buru, yang akan melayang lenyap. Apa yang bagus? Jadi jangan ada macam-macam ya.
dengan waktu sesukanya. Dikatakan jika kami kuat, ya jika kuat. Kalau nggak kuat ya nggak kuat. Penuh penderitaan dan kebanggaannya, ceritanya dalam waktu di situ dia tuh kebanggaannya. Anis, puji Tuhan, udah berobat tadi, dikasih obat ini, puji Tuhan sehat. Itu kebanggaannya. Artinya ceritanya selalu tentang kesukaran, kebanggaannya. Puji Tuhan masih hidup hari ini, puji Tuhan. Kebanggaannya ceritanya itu kalau udah tua. Semua rentetan kelemahan penyakit, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab mulai orang kalau udah tua baru menyesal. Dikatakan, kayaknya baru kemarin aku kenal istri punya, pacaran indahnya, sekarang udah kakek nenek. Begitu cepatnya ya, berlalu buru-buru. Oh, kayaknya baru kemarin kami kumpulkan uang buat Natal ya, ini udah mau kumpul lagi. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hati-hati saudara, tidak tiap hari ada tarikan napas dan masih ada. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gunakan waktu yang bijaksana. Jangan lagi biasa ke laku tua, ya tak zamannya lagi sekarang. Pakai betul-betul sebelum melayang lenyap. Perlu bijaksana. Jadi saudara, menghitung hari itu pakai dengan bijaksana. Bangun pagi, jangan langsung buka media sosial. Lipat tangan, situ duduk, tundukkan kepala, tutup mata, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada lagi hari yang baru. Terima kasih buat hari ini. Layakkan untuk boleh menjalani hari ini dan lain sebagainya. Dan kalau bisa buka Alkitab saudara, kalau nggak ada Alkitab boleh buka handphone, lihat renungan harian untuk mendapatkan firman Tuhan. Sekarang ini ada Alkitab juga di handphone, saudara boleh buka dan baca. Kapan terakhir saudara secara pribadi dari hati membuka Alkitab? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa Alkitab saudara gelap. Sebab dia adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup kita yang singkat ini. Terima kasih. Kapan saudara terakhir buka Alkitab? Dari pribadi ya, bukan di gereja ya, bukan dalam ibadah, dari pribadi. Karena ini adalah kitab suci dan dia suci, memang harus selalu kita buka pedoman hidup. Jadi saudara, firman Tuhan kenapa mesti dibuka? Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itu dikatakan juga yang menjadi manusia, kata-kata yang dalam tertulis yaitu Alkitab, dalam wujud tubuh yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia. Jadi kebenaran itu bisa kita dapat dari membaca Alkitab. Dan yang kedua, mengikuti kebenaran yaitu Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia berkata, tidak ada satu orang pun, siapapun bisa datang ke rumah Bapa di sorga ketika dia mati kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yesus berkata, akulah pintu. Dan hanya lewat pintu satu-satunya itu kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Gunakan waktu dengan baik. Jadi nomor satu adalah
Pergunakan waktu bijaksana. 1 minggu itu ada 168 jam. Perhitungan kegiatan kita bisa macam-macam, saudara. Dihitung-hitung, seminggu bisa 50 jam orang tidur. Dikalkulasi dalam seminggu itu sehari berapa jam. Dalam seminggu bisa orang tidur 50 jam. Bisa juga 15 jam dihitung-hitung untuk makan. Bisa 40 sampai 48 jam itu orang kerja. Kalau dia orang kerja itu sekolah. Kalau dia kuliah itu kuliah 40-48 jam. 15 jam bisa waktu orang dipakai buat kemas-kemas. Untuk apa saja persiapan. Sisa 25 jam. Itu sisa. Udah semua waktu itu tuh dipakai, ada waktu kosong. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana menggunakan waktu yang 25 jam? Tadi waktu kerja nggak ada, waktu makan nggak ada. Semua sudah ada sisa 25 jam. Nah, kalau orang bijaksana, namun ya, ada orang pakai sisa 25 jam itu dicicil tiap hari les, kursus, ambil paket apa, skill. Tapi ada orang tidak isi. Setelah 5 tahun, orang yang tidak isi 25 jam, tidak hitung jam kehidupannya, yang tidak selalu jam kehidupan itu bergentang, ada kalanya nggak ada jam kehidupan. Setelah 5 tahun yang nggak pakai waktu dengan bijaksana, dia biasa hidupnya flat, merata. 5 tahun kemarin dia begitu orangnya, tetapi yang isi dengan sesuatu yang berguna berbeda. Ada orang isi waktunya itu dengan olahraga, bodybuilding. Wah, 5 tahun dia bagus badannya. Ada dengan dia mengikuti kursus jadi marketing MLM. Ada orang berbakat begitu, dia jadi kaya, punya mobil dari bisnis multi level marketing. Berbagai orang cari, ada kursus bisnis, dia buka usaha, masih muda, buka usaha bengkel. Dia belajar. Ada menjadi terapis, dia belajar. Pokoknya dia pakai. Tapi kalau orang yang begitu-begitu saja, nggak untuk gini, 5 tahun, jangankan flat rata, menurun. Kalau nggak ada uang, bagaimana mau belanja? Mau makan enak, mau punya ini itu, mau beli multivitamin, dari mana? Zaman sekarang orang terus maju, negara-negara maju terus maju melesat. Sementara yang negara-negara yang tidak berpikiran maju bertengkar, demo, merusak, mengkritik. Tuhan berkata, pakai waktu bijaksana. Kalau nggak punya sesuatu, mungkin kursus memasak, bisa nanti buka warung. Mungkin kursus menjahit, bisa nanti buka jatah. Mungkin kursus makeup, bisa nanti di rumah buka makeup. Amin. Jangan hanya minta, Pak, minta Pak, Mak, minta Mak, sampai kapan? Dipakai. Tadi dikatakan berlalunya buru-buru. Kalau saudara udah umur 40 tahun, mau kursus, udah gak berat. Mau mulai kuliah, udah agak lari. Berlalunya buru-buru. Kita pikir dia masih kecil, imut-imut,
sudah beranak dua orang. Jadi saudara, poin yang pertama dari kalimat tadi, bahwa semua adalah milik Tuhan termasuk waktu. Pakai dengan baik. Amin, pemuda remaja. Jangan terus main media sosial, TikTok lah. Kalau banyak yang like dapat duit, mending. Tapi kalau kira-kira gak ada kualitas yang merata dengan TikTok lain, gak ada apa-apanya, udah tinggalkan, itu gak ada gunanya. Mari pemuda remaja juga berpikir money mind. Betul gak? Benar gak? Keperluan. Buat makeup saudara kan perluan. Buat beli motor, mungkin belum mengerti arti tadi money mind. Apa artinya money mind? Halo? Apa artinya money mind? Terus bahasa Inggris sama Om ya. Karena Om sarjana bahasa Inggris kebetulan. Jadi kita harus berpikir juga tentang uang, karena itu dari Tuhan. Dan kita memang harus cari. Enggak turun berdua, Tuhan turunlah mujizat. Om itu bilang masih ada mujizat, turun deh sama uang. Enggak, saudara. Uang mesti dicari. Amin. Kadang-kadang pemuda ini enggak bisa langsung bilang amin. Jadi sekalian semangat dalam hidup ini. Yang kuliah sekolah, kerja, susah memotivasi jemaat ini kadang-kadang ya. Yang kedua, saudara, hidup ini kita, karena bukan milik kita, kita harus juga tahu memberi. Apa artinya yang disebut dengan memberi? Tadi dikatakan yang pertama kita harus menggunakan waktu dengan baik. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Dalam ayat itu dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, di bumi ini, di Kaplin ini ada pencuri, ada ngengat, ada karat. Seiring berjalannya waktu, kursi-kursi gereja ini banyak dimakan ngengat atau rayap. Jendela-jendela kalau tidak teratur, Bapak Gembala buka dan bersihkan, rayap itu semut dan rayap bolong-bolong. Itu sebabnya Jumat, Sabtu, Bapak Gembala buka dulu, bersihkan rayap. Cepat atau lambat habis. Demikian juga peti-peti ini rayap. Nah, di bumi ini dikatakan semua bisa lenyap. Yang kita cari di bumi ini kan kita mencari buat kita. Itu semua tidak ada yang kekal abadi. Tapi Tuhan Yesus yang berkata firman tadi, dikatakan kumpullah bagimu harta di surga. Apa itu artinya? Kita memberi di dalam mengumpulkan, itu artinya kita memberi sesuatu. Mengumpulkan harta di bumi itu mengambil. Tetapi kumpulkan harta di surga itu artinya memberi. Jadi kebalikannya. Karena apa? Karena kita nanti akan kembali ke surga, dan kita perlu punya harta di surga. Kita perlu menggunakan apa yang ada pada kita juga untuk Tuhan.
Contoh yang lain saudara dalam memberi ini, investasikan harta di sorga. Kalau di bumi saudara kita bisa ditipu, bisa hilang, bisa rusak. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia. Yesus diundang makan, dia senang. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang buta. Engkau akan berbahagia. Ini ayat kuncinya. Engkau akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu letaknya di sini. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya. Bukan dari orang yang diundang yang tak mampu itu. Pada hari kebangkitan orang benar, itulah kumpulkan harta di surga. Ini jangan ditafsirkan secara harafiah atau letterlek, sehingga saudara kalau bikin acara undanglah orang buta, kan cara orang buta ya, orang lumpuh. Itu kiasan tentang orang yang tidak mampu. Seringkali kita menolong dengan harapan ditolong. Kita hormati dengan harapan dihormati. Kita beri dengan harapan ada. Kalau kira-kira nggak punya, lewat saja. Jangan diharap apa-apa dari situ. Tapi Tuhan berkata, kita baru berharga ketika kita tidak berharap balasan. Berat memang. Berat. Tapi Tuhan katakan di ayat yang 14 ini, engkau akan berbahagia. Ternyata berbahagia kalau memberi dan orang itu tidak bisa membalas. Itu yang berbahagia menurut Tuhan. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Itu di sorga. Itulah harta yang di sorga. Langsung ada harta di sorga. Harta di dunia 70-80 tahun sudah dimati. Harta di sorga siapa yang punya? Saudara harus memberi, baru punya. Mau berbahagia menurut firman Tuhan ini? Mau berbahagia? Ternyata kalau kita bisa menolong dan orang itu tidak bisa balas, itulah bahagianya hidup. Itu bahagianya hidup. Jangan hitung-hitungan soal hal ini, saudara. Satu kali Tuhan Yesus kasih pengajaran. Dia pergi ke gereja, dibawa murid-muridnya, dan dia memperhatikan setiap persembahan. Markus 12:44 dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah besar. Kalau saudara nanti juga akan kasih persembahan, bayangkan Tuhan ada secara roh. Dia memperhatikan persembahan. Banyak dalam penelitian Tuhan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi dia memperhatikan seorang janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Itu ayat 42. Kemudian Tuhan memberi penilaian untuk setiap persembahan kita. Dikatakan demikian, hasil evaluasi Tuhan, janda miskin itu memberi lebih banyak. Yang orang kaya kasih 1 juta itu biasa, sebenarnya kasih lebih banyak. Ternyata pemberian orang yang miskin itu, karena apa? Dia memberi dari kekurangannya. Dikatakan tidak ada lagi yang tertinggal. Jadi Tuhan menilai bukan dari jumlahnya. Kalau jumlahnya kita kalah sama orang kaya. Tapi saudara, dia melihat sampai sejauh mana sampai terkuras. Sisanya yang
Tuhan lihat. Artinya apa? Ternyata lebih beriman janda miskin itu, lebih tidak khawatir, lebih mengasihi Tuhan karena dia rela beri semuanya, semua penghasilannya, dikatakan dalam ayat itu. Berarti dia punya iman. Aku kasih nih, besok nggak tahu besok aku kerja lagi, bersihkan bawang di pasar Julu. Dia punya iman. Dapat lagi bersihkan bawang, bersihkan sayur di pasar Julu paling ramai. Dapat lagi besok. Dia tidak khawatir. Ini Tuhan. Rupanya cinta bukan karena jumlah, tapi berapa yang tersisa. Seluruh nafkahnya dia kasih. Kalau saudara baca pasal 14 itu, saudara kekasih. Jadi saudara kekasih, Tuhan melihat kita. Apakah kita orang yang mau memberi? Amin Bapak Ibu. Tahun ini agak sedikit seret pembangunan kita ya. Mungkin saya banyak berpikir yang baik. Tapi ketahuilah, kalau kita tidak punya planning untuk pembangunan, kita mungkin tidak maju. Kalau kita tidak punya target, setahun berapa kali kita harus berkorban, mungkin hanya berharap dari pemerintah. Satu kali Pak Gembala beribadah di gereja Protestan di Medan, karena waktu yang mepet harus beribadah di situ. Ada 5 kali ibadah sehari dekat kampus, itu ramai. Itu petinya bersusun buat pembangunan, buat ini. Kantong kita berapa kantong yang harus dijalani. Dan itu di warta muncul setiap minggu detail. Begitu transparan. Gereja itu terus membangun dari yang sedikit, karena uang-uang kecil, tapi ada yang mengelola. Bukan dikelola dipegang satu orang, ada timnya. Dan begitu transparan, gereja itu terus membangun. Kenapa? Semua percaya. Semua percaya. Semua percaya. Dan semua semangat. Dan menghargai yang kecil. Tuhan melihat semua, menghargai. Sebab mereka berpikir, apa yang ada pada kami dari Tuhan. Dan untuk Tuhan juga, saudara kasih. Hal yang selanjutnya, saudara kasih, yang perlu kita lihat, saudara, yang terakhir, kita dipakai untuk mengelola. Tadi kan dikatakan bukan milik kita, ya kan? Amin. Mengelola lo, seolah-olah Tuhan kasih ini modal sama lo. Ayo, kelola. Dari sekian, bukankah Tuhan juga pernah katakan untuk kasih talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, kelola. Dan aku tunggu hasilnya. Mesti yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 memang pemalas. Dan Tuhan marah. Ku kasih modal, tak kau jalankan. Ku kasih kau talenta, pintar ini, jago ini, kau tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tahu seperti itu, kau harus kasih sama orang yang mau menjalankan talenta itu. Kita ini pengelola. Kejadian 2 ayat 5. Dari awal Tuhan ingatkan kita pengelola. Dari awal ciptaan Tuhan ajar kita mengelola. Kejadian 2 ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan tumbuh ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakannya. Amin. Belum ada orang mengusahakannya. Betapa Tuhan memerlukan orang, saya dan saudara
saudara, untuk mengusahakan, mengelola, membangun gereja, membangun keluarga yang bahagia, yang dengar-dengaran. Perlu ada orang yang peduli mengelola, mengusahakan. Bumi ini indah, rumah tangga indah, gereja kan indah, kalau semua kita mau mengusahakannya. Kalau mau punya rumah yang indah, semua harus berusaha. Urusannya buat itu. Tuhan sudah kasih, tunggu ya. Kalian nanti usahakannya. Nanti tunggu, kuciptakan semak, kuciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, bibit-bibitnya, terus kuturunkan hujan. Dan kalau sudah datang, kelola bumi itu. Tanamlah padi, tanamlah jagung, tanamlah anggur dan lain sebagainya, dikelola. Saudara, kita harus bisa mengelola diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu sebabnya tentang talenta ini penting. Dan kalau tidak mau menjalankan, mengelola, Tuhan marah. Kita lihat ayat ini saudara. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ya, ada teks itu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Lihat pujian Tuhan. Ya, orang yang mau jalankan talentanya ya. Baik sekali perbuatanmu, kata Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Aduh, senangnya kalau dipuji Tuhan ya. Engkau baik ya. Bukan hanya baik, setia. Banyak orang baik tapi enggak setia. Awalnya setia, awalnya baik, lama-lama enggak. Tapi dia katakan, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nah, mungkin kecil tugas yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan tetap tutup. Itu pun mesti baik dan setia. Dalam perkara kecil dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan, bagi yang setia ya, memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Waktu jadi helper dia setia, gak macam-macam. Naik jadi foreman. Naik setia dan benar, baik, nggak neko-neko. Jadi supervisor. Baik, jadi superintendent. Tapi kalau dari awal dikasih job kecil, neko-neko, nggak baik dan nggak setia, boro-boro mau naik, habis cut. Tuhan tahu kita mau dipromosikan atau tidak. Tuhan tahu siapa yang terserah mau dipromosikan. Tuhan tahu. Sebab itu firman Tuhan. Perkara yang besar tidak mustahil tidak bisa saudara punya. Amin. Aku akan memberi karena Tuhan senang kita. Beri lagi jabatan yang besar, tanggung jawab yang besar. Nggak begini-begini terus jemaat, nggak begini-begini terus gereja kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, yakinlah. Tapi memang baik dan setia sulit. Kita baca ya selanjutnya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta. Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Berarti dimulai. Lanjut. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk
surga dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Diundang makan. Situ dihitung-hitung akhir tahun, mantap. Untung aku karena tahu karya yang baik. Mari makan. Dalam kebahagiaan Tuhan mereka makan dan minum. Duduk sama bos-bos kalau orang yang setia kepada Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Masih berani yang datang sama bos. Dan berkata, Tuhan, aku tahu. Langsung dia mengejek. Tuhan adalah manusia yang kejam. Banyak orang berpikir, kembali kami kejam, kami tega. Tuhan itu tega orangnya. Ini banyak. Makanya orang menahan untuk tidak peduli. Aku tahu yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kan dia gaya. Maka jawab tuannya itu, gambaran Tuhan Yesus, hai kamu hamba yang nomor 1 jahat. Yang kedua apa? Ada sini jemaat yang malas. Udah terbit matahari, tak bangun-bangun. Udah terbit matahari, kita harus duluan bangun dari matahari. Kalau mau kaya, ya harus duluan bangun. Kalau mau kaya, karena sekarang minta ampun, mesti ditekan bangun. Tuhan tidak pakai yang jahat. Yang kedua yang malas. Tapi jemaat GPD Indonesia adalah baik dan setia. Itu tadi teksnya. Baik dan setia, tambah rajin. Biasa ya. Dan tidak ada yang jahat dan buang itu malas. Buang. Kalau mau diberkati, bapak-bapak, baiklah dan setia. Jangan ada yang jahat-jahat, istri yang jahat dan malas, kacau, ketawa, yang tersinggung. Jangan ada yang jahat dan malas. Tapi semua jemaat itu baik dan setia. Tuhan memberkati saudara. Semua Tuhan perhitungkan. Nanti kalau kita mau datang, itu bukan janji imannya, lain janjinya. Tapi memang nanti kalau ketua kita yang terpilih, kita mesti tahu apa rencananya, berapa, mau berapa kotak misalnya gitu kan. Kalau anak saudara 7, jangan 7 kotak saudara kasih uangnya. Mesti ada lah sisanya, berarti kan makan yang saudara kasih juga kalau tetap jujur. Amin. Berarti kan cuma pindah makan. Pindah makan di gereja, wah sampah juga yang dibawa kalau begitu. Mesti lebih. Udah yang penting udah ada aku kasih, nggak kayak gitu. Berpikir juga kita ya kan. Ada lagi buat pengkhotbah kalau kita undang tamu, ya kan? Kita harus hitung-hitung nanti ada tisunya, amin. Ada lilin, pintar-pintar. Jadi saudara yang kekasih, kita harus damai di situ, amin. Harus hargai, semua boleh terlibat. Pemuda, ini Natal jemaatnya, tetap kita bersama-sama mendukung. Kalau boleh ada yang bisa cerita drama, kalau boleh, amin. Kalau boleh ada yang tampil lagu, semangat, ya kan? Iya Pak ya? Namanya juga Natal, harus ada gembiranya begitu. Mari kita bangkit beriman.